Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berjumpa di sini meskipun secara virtual dengan keadaan insya Allah yang sehat-sehat semua. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah menjadi bekal kita di kala pandemi ini untuk memilah mana yang benar-benar benar dengan secara keilmuan, mana yang benar-benar tidak untuk diyakini, yang bisa membawa ke jalur keburukan. Pada kesempatan kali ini saya diundang oleh Bapak Ibu guru di sini untuk menyampaikan sekilas apa sih yang terkait dengan masa pandemi saat ini. Nah, mungkin para pemirsa sekalian, di sini saya hanya menjelaskan secara singkat apa sih itu virus corona, kemudian apa sih sekarang yang menjadi perbincangan varian-varian virus corona itu, dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, yang pertama, virus corona itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi dia ada dan baru bisa kita lihat jika berada di bawah mikroskop, karena ukurannya itu adalah nanometer. Nah, maka dari itu, jika ada yang bilang apakah virus ini makhluk hidup, bisa saya katakan iya, virus ini makhluk hidup. Tetapi yang namanya virus itu pasti butuh inang untuk berkembang biak atau bertahan hidup. Nah, yang menjadi celaka adalah yang menjadi inang virus ini adalah manusia. Jadi, jika virus ini terdapat pada manusia, pasti akan bisa berkembang biak dan bertahan hidup. Nah, celakanya lagi, jika virus ini aktif dan hidup pada inangnya, dia bisa menginfeksi atau menulari dari orang-orang yang berinteraksi dengan inang dari si virus ini. Nah, bahayanya adalah di situ. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi tubuh kita sebagai manusia itu kapan kondisi imunitas kita selalu fit. Nah, maka dari itu, meskipun virus ini tidak terlihat oleh kasat mata, maka setidaknya kita meyakini bahwasanya virus ini makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berhak dan wajib kita imani atau kita percayai keberadaannya dan bagaimana kita menyikapi untuk mencegahnya masuk ke tubuh kita. Itu yang paling penting. Karena apa? Isu-isu di luar itu sangat banyak. Oh, ini hanya konspirasi. Nah, kembali kemana? Keimanan kita. Yang namanya iman kita itu adalah percaya kepada ciptaannya Allah. Nah, ini salah satunya makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Nah, dari situ kita berangkat. Nah, terus apa bedanya sekarang dengan isu varian Delta yang lagi rame, Dok? Nah, di sini saya menjelaskan, saya Dr. Rifki Ardi Firmansyah, biasa dipanggil Dr. Rifki, berkesempatan memberikan materi ini. Saya juga sebagai tim mitigasi pencegahan, penularan, dan pengendalian COVID-19 di Rumah Sakit Islam Darus Syifa Surabaya. Di sini saya hanya menyampaikan, apapun variannya, virusnya tetap namanya coronavirus. Nah, apapun variannya, cara menghadapinya juga sama. Nah, jadi tidak usah menyimpulkan, varian Delta ini pasti lebih berat dan lain sebagainya. Memang secara ilmiah, varian Delta ini sangat cepat untuk menular. Nah,
Karena cepat menular ini, berarti kita kewaspadaannya harus lebih ditingkatkan daripada sebelumnya. Tetapi caranya bagaimana? Nah, caranya sama. Dulu kita mengenal namanya 3M. Yang pertama, memakai masker wajib hukumnya. Yang kedua, mencuci tangan dengan pakai air bersih dan pakai sabun. Jika tidak ada air bersih dan sabun, bisa memakai hand sanitizer. Nah, untuk selanjutnya apa? Menjaga jarak. Nah, menjaga jarak. Nah, dari 3M sempat muncul 5M. Ditambah 2 berikutnya. M berikutnya apa? Menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, maksudnya mengurangi mobilitas bagaimana? Yaitu aktivitas-aktivitas yang tidak esensial, yang tidak menjadi kebutuhan pokok selama pandemi masih ada, mohon benar-benar dihindari. Jangan sampai aktivitas-aktivitas yang tidak penting itu dilakukan pada era pandemi saat ini. Karena apa? Karena itu tadi, penularannya lewat antar manusia, seperti itulah. Isu sekarang karena varian Delta ini sangat cepat untuk penularannya, maka ditambahi lagi 1M, jadi 6M. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu adalah menghindari makan bersama. Loh, menghindari makan bersama yang bagaimana? Yang pertama tentu jangan makan bersama dengan orang yang tidak tinggal satu rumah. Yang kedua, jangan makan bersama ketika di luar rumah atau bahkan di tempat yang menyediakan makanan secara umum, seperti itu. Bukannya kita membatasi usaha-usaha dari teman-teman kita yang punya warung, yang punya makanan, penyediaan makanan, tetapi disesuaikan. Mereka bisa berjualan, kita belinya bisa dimakan di rumah. Jadi bungkus terus dimakan di rumah, seperti itu. Karena apa? Karena penelitian terbaru tidak ada penularan COVID-19 ini melalui makanan, tetapi melalui hembusan nafas dari orang-orang yang mengandung virus tersebut di dalam tubuhnya, seperti itu. Nah, terus efeknya apa dari 6M ini? Nah, efeknya 6M ini adalah yang pertama, kemungkinan besar ya kegiatan-kegiatan yang berkerumun atau yang berjumlah lebih dari 3-5 orang lebih otomatis dibatasi atau diatur sedemikian rupa supaya tidak mengandung resiko penularan. Nah, efeknya apa? Ya mungkin salah satunya di sekolah, mungkin ini masih pembelajaran jarak jauh, salah satunya dengan virtual seperti ini. Tetapi jangan patah semangat. Kita semua di sini sama-sama berjuang. Jenengan-jenengan semua berjuang untuk menimba ilmu, dan kita-kita di tenaga kesehatan ini berjuang untuk menangani apa yang menjadi permasalahan kesehatan dalam masyarakat. Jadi tetap semangat, tetap jangan khawatir yang berlebihan, tetapi juga jangan terlalu mensepelekan. Karena apa? Karena virus ini tidak bisa terlihat, otomatis kewaspadaannya adalah sesuai anjuran-anjuran yang dikemukakan oleh ahli-ahli di bidang kesehatan, seperti itu. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, terus apa guna vaksinasi yang sudah berjalan selama ini kok sampai ada PPKM darurat sekarang, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah vaksinasi ini harus ada targetnya untuk mencapai herd immunity. Tidak bisa kita hanya memvaksin sebagian masyarakat saja, tetapi masyarakat lainnya itu tidak tervaksin dengan sempurna.
Jadi target dari ahli epidemiologi itu adalah 2/3 dari jumlah penduduk Indonesia. Jika dihitung itu menjadi rata-rata sekitar kurang lebih 180 juta masyarakat Indonesia yang harus wajib tervaksin, apapun itu jenis vaksinnya. Karena kalau misalkan kurang dari jumlah segitu, otomatis kekebalan yang bisa kita kenali selama ini herd immunity atau kekebalan kelompok itu tidak akan tercapai seperti itu. Jadi vaksinasi sekarang berjalan, tetapi protokol kesehatan tetap harus beriringan, jangan kendor. Saya buat simulasi, misal saya sudah divaksin, guru-guru jenengan sudah divaksin, tetapi sampean-sampean sebagai murid, sebagai guru yang belum bisa divaksin, ini juga masih beresiko seperti itu. Karena apa? Karena kita yang sudah divaksin, yang masih istilahnya bersosialisasi, berhubungan dengan orang-orang yang belum tervaksin, itu sama dengan resikonya sama dengan orang-orang yang belum tervaksin. Nah, dan jangan salah, fungsi vaksin ini tidak menjamin tubuh seseorang tidak terinfeksi, tetapi meskipun kita terinfeksi, jatuhnya tidak menjadi gejala yang berat dan sedang, bahkan menuju ke kematian seperti itu. Salah satu faktanya adalah kita tenaga kesehatan yang alhamdulillah sudah divaksin. Ini alhamdulillah meskipun dalam kasus yang melonjak ini banyak kasusnya, kita juga ternyata ada yang terinfeksi, itu gejalanya tidak berat. Nah, dari situ kita belajar bahwasannya vaksin ini memang bekerja, tetapi tidak menjamin untuk tidak terinfeksi. Jadi semuanya harus berjalan beriringan. Ikhtiar kita untuk vaksin jalan, ikhtiar kita untuk mencegah secara protokol kesehatan jalan, sehingga semua target tercapai. Insya Allah nanti kita bisa kembali ke aktivitas yang seperti semula, seperti itu ya. Jadi pesan terakhir saya kepada seluruh orang tua, wali murid dan siswa-siswi SMP Sunan Ampel Menganti, tetap semangat. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi. 6M tetap dijalankan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas, serta menghindari untuk makan bersama. Dan jika kalau sudah ada jadwal vaksinasi, jangan ragu, segera datang, jangan khawatir, karena sebelum penyuntikan pasti sudah ada screening yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kemampuan yang sudah disertifikasi, seperti itu. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.